Tahun 2023 memang udah lewat ya, dan ada banyak film yang memang ternyata seru dan tanpa sadar kalian lewatkan gitu. Sayang kan kalau nggak ditonton ya. Nah, kali ini gue bakal ngasih rekomendasi film seru lagi nih di tahun 2023 kemarin yang tentu bakal terbaik dan juga terseru. Kali ini gue bakal ngasih dari yang genre horor dulu ya, dan genre lainnya bakal nyusul di konten selanjutnya. Penasaran dengan film-filmnya? Inilah 5 film horor terseram di akhir tahun 2023 yang mungkin kalian lewatkan. Di list film pertama ini bakal langsung gue buka dengan yang ngeri dan juga serem ya. Yang mana kalian juga pasti udah tahu lah salah satu seri film horor paling terkenal dan juga terseram yang punya tema Dead Game gitu. Saw X ini adalah salah satu film horor klasik yang menarik dari kisah seorang pria tua bernama John Kramer yang melakukan sebuah perjalanan ke Meksiko demi untuk menjalani prosedur medis eksperimental untuk menyembuhkan kanker stadium akhir yang dideritanya men. Namun, ia pun menemukan sebuah rahasia yang sangat mencengangkan bahwa prosedur tersebut adalah palsu dan juga dibuat-buat oleh para dokternya men. Maka dari itu, John kini berusaha untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang ingin mengatur hidupnya dan juga matinya tersebut. Bakal penuh dengan darah dan juga dead game yang sangat kental, Saw X ini menjadi salah satu film klasik yang ditunggu-tunggu oleh para penontonnya di bulan September lalu men. Selain itu ini juga merupakan sequel langsung dari film Saw pertama dan juga prequel dari Saw yang kedua, yang mana ceritanya bakal sangat penting banget ya dari keseluruhan pada cerita seri di Saw ini. Tapi kelemahannya adalah kalian harus rewatch dulu men di Saw 1 yang untuk bisa lebih mendalami dari ceritanya lagi gitu. Dan tentu nek-nekan lagi pas lagi nontonnya ya. Untuk seri ke-10 ini, film Saw mungkin gak sesadis seperti para pendahulunya men. Masih tetap mengerikan, cuma di nerf dikit doang gitu. Menyesuaikan para penontonnya yang memang pengen tahu keberlangsungan dari ceritanya men. Film ini juga dipuji oleh banyak kritikus film karena konsepnya yang simple, perkembangan linear yang gak bikin bingung dan juga cerita flashback yang bikin mind-blowing gitu. Kabar baik banget ya buat para penggemar film horor di dunia. Kesimpulannya, Saw X bakal bikin kalian ngeri men di sepanjang weekend ini. Filmnya bakal seru banget lah karena dapat rating not bad di 6,6 pada situs IMDb. Masih yang bakal penuh darah lagi men, yang kali ini bakal ada dari sebuah film dari Argentina pada sebuah cerita yang tentu ngeri banget gitu. Ini film tentu dicap sebagai film underrated yang juga terbaik. When Evil Lords ini tentu bakal ngeri banget men dari sebuah latar belakang di Argentina yang apokaliptik dan juga disturbing gitu pada sebuah kisah tentang dua orang bersaudara yang harus menghadapi sebuah malapetaka dari kehadiran setan yang mengancam kota mereka dan juga seluruh dunia. Ini nih, film yang ngerinya bukan main men. When Evil Lords tentu sebuah film masterpiece dari Argentina berbahasa Spanish gitu ya. Yang vibes-nya ini bakal bikin kalian ngeri di sepanjang filmnya diputar. Alur ceritanya pun bakal sangat meresahkan yang mana banyak scene disturbing dan tentu sangat mengerikan gitu. Meskipun begitu konsepnya bakal masih dibuat simple ya, yang mana konfliknya juga nggak terlalu belibet dan pas banget lah sama temanya tersebut. So buat kalian yang suka film horor tapi masih cemen kayak gue ini, jangan coba-coba nonton film ini men. Ini teruntuk kalian yang udah expert dan juga udah biasa lah nonton film horor psikologis yang disturbing gitu. Overall, When Evil Lords ini adalah sebuah film horor yang bener-bener horror man, yang juga sangat mengerikan gitu. Ratingnya juga tentu tinggi di 7,0 situs IMDb. Di akhir tahun 2023 kemarin, secara mengejutkan ada satu film yang bakal mengadaptasi sebuah video games yang disukai oleh para gamers man. Dimana ceritanya bakal menarik banget dan tentu konsepnya yang juga fresh ya. Five Nights at Freddy's ini bakal ngasih pada gamer sebuah adaptasi live action seru dari kisah seorang penjaga keamanan bermasalah yang mulai bekerja di Freddy Fazbear Pizza. Pada malam pertamanya bekerja, dia menyadari bahwa di toko tersebut ada yang aneh men, dan semakin terlihat di malam-malam selanjutnya gitu. Sampai di malam kelima, mimpi buruk yang menghampiri si penjaga pun tiba. Hype-nya sebuah film live action membuat Five Nights at Freddy's ini bakal akhirnya direalisasikan di layar lebar men. Awalnya semua pada excited dengan filmnya ya, tapi lambat laun ekspektasi yang besar tersebut menjadi sebuah kekecewaan pas para gamer nonton film ini. Karena ceritanya tentu nggak seperti yang mereka pikirkan ya. Ternyata Five Nights at Freddy's ini menganut dengan cerita yang berbeda dari gamenya. Entah berbeda kayak gimana, gue pun nggak tahu ya, karena gue juga belum pernah main sekalipun gamenya gitu. Ya cuma tahu aja lah tentang gamenya tersebut dan diadaptasi oleh film ini gitu. Tapi dari segi pandangan gue tentang film ini sih fine-fine aja ya, enjoy aja gue nontonnya men. Kelihatan dari labelnya di PG-13 aja udah ketahuan gitu, ini film pasarnya buat siapa ya. Dari segi ceritanya juga lumayan lah, walaupun gue sedikit agak bingung di pertengahannya, tapi semua itu terjawabkan di akhir filmnya diputar gitu. Ya kayak film-film horor untuk keluarga lah.
Dari gua sih Five Nights at Freddy's ini cocok banget untuk kalian tonton yang nggak excited dengan gamenya gitu. Karena sayang men, cuma dapat 5,5 di situs IMDb. Kembali ke dalam film horor yang penuh dengan hal ngeri lagi nih men. Yang katanya sih para penontonnya pada suka gitu sama film ini ya. Ya, ini film bakal penuh dengan cerita yang ngeri dimana penuh dengan darah juga gitu. Thanksgiving salah satu film horor underrated lagi yang punya sebuah cerita menarik dari kisah yang mengikuti seorang pembunuh misterius pada sebuah inspirasi Thanksgiving yang meneror di Plymouth, Massachusetts, men. Di mana ada sebuah tragedi kerusuhan Black Friday yang bersimbah dengan ngerinya darah pada tingkat horor yang tak terpikirkan gitu. Memiliki campuran rasa humor dark dan juga sebuah scene darah yang ngeri ya, menjadikan film Thanksgiving ini digemari banget oleh para penonton expert yang doyan nonton film horror men. Konsepnya sendiri sangat unik dan menggunakan sebuah plot slow burn, tapi juga dirancang dengan tepat untuk menimbulkan rasa surprising disturbing yang mengerikan di setiap scene-nya gitu men. Pengambilan gambarnya juga sangat ciamik ya, dimana bakal ditampilkan dengan nuansa yang warm dan juga bikin kalian nyaman dibuatnya gitu, tapi tetap disturbing ya. Walaupun ini film bakal diisi sama pemeran yang mungkin jarang kalian lihat di film barat ya, tapi mereka juga sangat pas banget memerankan para karakter dengan maksimal di dalam filmnya ini. Underrated banget sih pokoknya. Overall, Thanksgiving ini adalah film horror disturbing yang seru banget men, dimana ratingnya sendiri berada di 6,4 situs IMDb dan udah bisa kalian tonton di Catch Play ya. Terakhir yang bakal ada dalam list film horor akhir tahun 2023 kemarin bakal gue tutup dengan sebuah film komedi horor yang menarik juga men. Pada sebuah cerita yang unik yang tentu masih fresh banget di tahun 2024 ini. Dream Scenario adalah salah satu film unik yang juga sangat menarik pada kisah tentang seorang pria berkeluarga yang malangnya mendapati sebuah hidupnya terbalik ketika jutaan orang asing tiba-tiba mulai melihatnya dalam mimpi buruk mereka gitu. Saat semua sudah tidak terkendali, mau tak mau pria berkeluarga tersebut terpaksa untuk selalu menjalani ketenaran barunya dan juga mimpi buruk dari orang yang ingin menghantuinya. Satu dari sekian banyak film yang memang sangat digemari banget dengan konsepnya yang bakal unik gitu men. Dream Scenario adalah film yang punya wajah berbeda untuk film horor Hollywood kedepannya men. Gue sendiri tahu ini film bukan dari list film terbaru di per bulannya ya. Yang mana A24 sendiri seneng banget gitu ngasih jadwal tayang seenak jidatnya sendiri ya. Jadi sorry kalau bulan November lalu gue gak masukin list film terbaru untuk kalian tonton di bioskop gitu. Oke lanjut. Menggali tema-tema seperti bahaya ketenaran, dampak teknologi terhadap kehidupan kita, dan sifat pride dari kesehatan mental tersendiri tergambarkan dengan jelas di film ini men. Konsepnya memang sangat well banget ya, dari ciri khasnya film-film A24 yang sukses banget bikin kita bilang, hah? Gimana? Kok bisa gitu? Di sepanjang filmnya diputar ya. Ceritanya pun juga not bad ya, dari peranan famous Nicolas Cage yang akhirnya comeback nih main film-film bagus yang kayak gini. Seluruhannya Dream Scenario ini buat kalian para penikmat film horror expert yang pengen nonton yang berbeda gitu. Dimana ratingnya juga tinggi di 7,0 situs IMDb. Oke, mungkin itu aja rekomendasi 5 film horor terseram di akhir tahun 2023 yang bisa gua share di konten hari ini. Kira-kira film mana nih yang bisa bikin kalian merinding pas lagi nontonnya? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman tongkrongan kalian biar pada tahu nih ada film seru apa yang ada di bulan ini gitu. Support terus gua untuk cari film rekomendasi yang seru untuk kalian tonton dan gabung membershipnya di channel ini ya. Sekian dari gua pada rekomendasi kali ini. Selamat menonton and see you in the next film.